اللهم صل وسلم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Mushola Firdaus yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini pertama buat pengarang kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarahnya Syekh Muhammad Muhajirin, dan kepada guru-guru kita, orang tua kita, bapak dan ibu yang sudah mendahului kita semua, mudah-mudahan pada malam yang mulia ini mereka semua dapat cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keistiqomahan kita setiap pengajian dicatat sebagai rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pemahaman, Allah berikan kita keistiqomahan sehingga ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut Pak, Bu. Tema kita masih seputar terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah bintu Abi Hubaish ke Nabi. Datangnya Fatimah ini bukan sekedar datang, melainkan ingin bertanya kepada Nabi. Faqalat, maka bertanya Fatimah bintu Abi Hubaish, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini imra'atun ustahadu fala athuru afa ada ussalah. Ya Rasul, aku ini wanita yang sedang istihadah. Bu, istihadah. Si Fatimah ini nanya sama Nabi, saya ini perempuan keluar darahnya darah istihadah. Fala athuru, aku ini dalam kondisi kagak bersih, enggak suci. Maka pertanyaannya, afa ada usolata, apakah aku boleh meninggalin sholat? Artinya boleh nggak sholat? Apa jawab Nabi? Qala la. Nabi menjawab jangan, artinya jangan tinggalkan sholat kalau darahnya darah istihadah. Alasannya kenapa? Innama dzalika irkun. Istihadah itu adalah irkun. Irkun itu artinya bisa artinya urat, bisa artinya terluka. Walaysa bihaidin, itu bukan darah haid. Jadi ada organ bagian wanita dalam itu terluka, irk namanya tuh. Itu istihadah, darah yang keluar. Kalau bahasa kita itu darah penyakit. Ya Bu ya. Nah, ketika itu yang keluar darahnya darah istihadah, maka wajib Bu sholat, wajib puasa. Yang enggak wajib itu kalau ibu-ibu keluar darah haid, darah nifas, enggak wajib dah tuh. Enggak wajib puasa, enggak wajib sholat. Tapi kalau darah istihadah wajib sholat. Faiza akbalat haidatuki, maka apabila tiba haid kamu, fada'i sholata, baru tuh tinggalin sholat. Kalau emang darahnya darah haid, baru
Tinggalin sholat artinya boleh nggak sholat. Justru kalau sholat juga dia dosa. Kenapa? Karena syarat sholat harus suci dan bersih. Wa iza adbarat, kalau haidnya udah selesai, fagsili, mandi ankidam, bersihin tuh darahnya. Summa soli, kemudian sholat. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, summa tawaddu'i likulli sholatin. Imam Bukhari ada redaksi hadisnya summa tawaddu'i. Kata Nabi, kemudian berudulah likulli sholatin, bagi tiap sholat. Artinya untuk orang perempuan kalau dia keluar darah istihadah, dia setiap sholat fardu wajib wudu. Kagak boleh paketan, Bu. Kagak boleh borongan. Misalnya ada wanita nih keluar darah istihadah, wudu dia maghrib belum batal, misalnya nyampe isya, apakah boleh langsung sholat? Langsung wudu lagi baru boleh Pokoknya setiap satu sholat fardu satu kali wudu. Tapi kalau sholat sunnah bebas, Bu. Sholat sunnah bebas. Satu kali wudu boleh. Ibu mau melakukan sholat sunnah berapa kali boleh. Ingat, sholatnya sholat sunnah. Wa asyara Muslimun ila annahu hazafaha amdan. Imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya dibuang dah secara sengaja. Apanya nih? Hazafaha. Redaksi ini ada yang dibuang oleh Imam Muslim secara sengaja. Dah. Pertama, poin kita ini adalah terkait tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama, ini Fatimah bintu Hubaysh ini bertanya tentang darah istihadah. Darah istihadah apa sih? Darah yang ngalir dari farji perempuan bukan pada waktunya atau keluar, tapi dari penyakit, darah penyakit. Pokoknya kalau perempuan begini, kalau dia belum nikah, berarti kemungkinan besar yang keluar dua darah. Pertama darah haid, kedua darah istihadah. Nggak mungkin nifas lah, perawan masa keluar nifas ya, Bu ya. Nah kalau ibu-ibu nih sekarang kemungkinan 3. Kalau nggak haid ini istihadah, kalau nggak istihadah nifas. Saya udah nggak nifas, udah segini usianya. Itu 3 dah tuh kalau yang udah nikah. Nah dari 3 darah itu, Bu, yang menjadi kewajiban, artinya nggak gugur kewajibannya, itu cuma darah istihadah. Jadi nggak semua darah dia itu mendapatkan diskon, mendapatkan rukhsah untuk ninggalin sholat puasa. Cuma 1 darah apa? Istihadah. Kalau haid, kalau darah haid, darah apalagi nifas, wajib dia boleh meninggalkan sholat puasa. Tapi kalau darah istihadah tetap sholat, tetap puasa. Nah, berdasarkan tema besar kita ini, bahwa istihadah berarti tidak membatalkan wudu. Darah istihadah tidak membatalkan wudu. Justru yang membatalkan wudu apa? Darah haid dan darah nifas. Makanya kata Nabi, faida akbalat haidatuki fada'i sholat. Ini dijadikan dalil bahwa darah haid itu bisa membatalkan 1 dah tuh poinnya. Nah yang kedua, masalah mandi. Masalah mandi. Nih masalah mandi, Bu. Sebelum ke masalah mandi, ini saya menerangkan tentang masalah haid nih, Bu ya. Masalah haid buat perempuan ini memang agak rumit. Ya dalam kajian fikih itu amat sangat mendalam, Pak, kajian tentang haid. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih, Bu, ibu kalau seandainya suci haidnya asar, wajib sholat apa? Wajib sholat zuhur. Nih saya tanya nih, Bu ya, Bu, asar. Ibu suci haidnya nih asar nih, Bu. Udah masuk waktu asar. Berarti kan ibu mandi tuh. Pertanyaan saya, ibu sholatnya sholat apa ntar? Asar aja. Zuhur sholat nggak? Nggak sholat.
Saya juga kalau lagi nggak haid emang gak sholat Ustaz. Nih Bu, dengerin saya nih ya. Kalau wanita suci haidnya sebelum terbenam matahari, berarti masih ada waktu apa? Asar, karena sebelum terbenam matahari. Maka ibu-ibu wajib sholat asar plus qodok zuhur. Saya ulangin, Bu. Kalau ibu suci haid atau suci nipas sebelum terbenamnya matahari, berarti belum maghrib, masih ada sholat asar, maka ibu wajib sholat asar plus kodok sholat zuhur. Bu ya. Kedua, kalau ibu sucinya sebelum terbit fajar, Bu, sebelum terbit fajar berarti ibu masih ada waktu sholat subuh. Terbit fajar Bu, emang tadi apa dibilang? Bu, ibu sucinya sebelum terbit fajar berarti masih ada sholat subuh. Ibu berarti sholat subuh plus qodok isya. Kalau sebelum terbit ya, sebelum terbit berarti ibu masih ada sholat isya dah tuh. Enggak, mohon maaf. Kalau ibu sebelum terbitnya fajar berarti masih ada sholat isya. Berarti ibu wajib sholat isya plus kodok maghrib. Saya ulangin sekali lagi. Kalau ibu sucinya sebelum terbit fajar berarti sebelum berarti ada waktu sholat isya. Ibu sholat isya wajib kodok maghrib. Kok bisa begitu saat di dalam fikih itu waktu zuhur asar maghrib isya ini waktu yang bisa dijamak. Jadi ketika dia itu berada pada waktu itu, dia wajib untuk melaksanakan sholat yang tertinggal. Kalau andai kata dia itu wanita nih sucinya sebelum maghrib berarti masih ada asar. Sedangkan asar bisa dijamak kepada sholat zuhur, maka wajib sholat zuhur juga. Perempuan suci dari haid itu sebelum subuh berarti masih ada sholat isya, sedangkan isya bisa dijamak sama sholat maghrib, maka wajib sholat maghrib juga dikodok. Nah sekarang kita balik, Bu. Saya balik nih, saya balik ya Bu ya, saya pulang ini. Andai kata ibu suci haidnya setelah maghrib, Bu, ibu suci haidnya setelah maghrib berarti setelah terbenamnya matahari, wajib sholat asar nggak? Nggak wajib Bu, karena udah lewat. Kenapa? Udah terbenam matahari berarti udah masuk maghrib. Sholat asar nggak? Nggak wajib, udah. Baru sholat isya, habis maghrib sholat isyanya udah Bu terus ya, wajib terus isya subuh terus karena udah bersih. Ntar maghrib doang, isyanya agak sholat lagi. Sekarang saya balik lagi, kalau ibu sucinya setelah subuh wajib sholat isya nggak? Nggak wajib, udah sholat subuh aja, isya sama maghrib gak usah dikoh. Nah itu Bu ketentuannya. Salam sama anak ibu yang perempuan, kasih tahu pada mereka, Neng, kalau Neng suci haidnya nih bersihnya sebelum maghrib sholat asar kodok zuhur. Kalau Neng bersihnya itu sebelum subuh sholat isya kodok maghrib. Berarti kalau sesudah semuanya nggak usah pakai ada kodok. Sering kita dengar begini kan, ada hadis, Ustadz, bukankah yang namanya orang haid itu udah nggak sholat, kenapa harus pakai kodok-kodok? Padahal kata Nabi, kunna nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami kan diperintah untuk kodok puasa, bukan kodok sholat. Masa pakai ada kodok juga sholat? Iya, selama bersihnya itu di waktunya kapan. Kalau dia bersihnya setelah maghrib ya udah nggak usah pakai kodok sholat.
Kalau dia bersihnya setelah subuh, berarti nggak usah kodok isya dan maghrib begitu. Nah kalau misalnya berhentinya di tadi tuh, itu waktu yang masih bisa dijamak, maka itu wajib dikodok salah satu waktu sholat. Nah itu Bu titik poinnya. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Ibu-ibu ini, soalnya ini pembahasan ibu-ibu nih, head. Ya, silakan Sat. Siang dalam keadaan masih kuat darah, wajib sholat. Ketika dia ke masjid atau sholat, apakah lebih baik dia sholat di rumah atau di mana? Baik. Bu, bagaimana kalau seorang wanita kan tadi darah istihadah tetap sholat, ya? Itu bagaimana tata cara sholatnya? Apakah dia dianjurkan ke musola atau ke masjid juga? Begini, pertama, sholatnya orang yang istihadah itu ada tata caranya, Bu. Tata caranya disumpel, Bu, disumpel, biar kagak ecret-ecretan, biar kagak netes. Kalau zaman sekarang pakai apa? Pembalut. Ya, itu di apa? Ditambel, ya, ditambel, disumpel ya. Iya, supaya apa? Supaya tidak netes darahnya. Itu tata caranya. Satu. Kedua, kalau bisa itu nungguin dulu Bu sampai dia berhenti dulu. Jangan pas lagi ngalir nih langsung ditambel. Ntar dulu. Sejak dia apa? Tiris baru tambel. Langsung cepetan sholatnya Bu. Jangan pakai ditunggu-tunggu. Bagian ini bagian ini nih boleh ibu nggak jamaah. Kenapa? Karena ada masyarakat di ibu. Kalau andai kata ibu nunggu jamaah, lah keluar lagi tuh, bocor lagi. Makanya bagian ini boleh ibu nggak jamaah. Andai kata mau jamaah juga silakan, asalkan ibu bisa memaksimalkan kondisi ibu. Tuh darah istihadah. Baik, ada lagi? Ada ibu? Gimana untuk darah istihadah? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Berarti udah paham Bu ya. Jadi darah yang keluar di ibu ada berapa Bu? Ada 3. Yang diperbolehkan sholat puasa darah apa? Istihadah. Selain itu nggak apa-apa ninggalin ya, karena memang itu udah ada nasnya. Kalau darah haid Bu paling sedikit berapa hari? Paling dikit, saya yang laki-laki tahu. Kalau wanita darah haid paling dikit apa? Sehari semalam darah haid. Emang Ustadz, lah ibu ngalamin apa kagak? Kalau ibu nggak ngalamin berarti ibu ngalamin yang kedua nih. Umumnya berhentinya darah haid kurang lebih seminggu. Nah yang biasanya ibu itu ya 7 atau sampai 6 hari atau sampai 7 hari ya, atau 7 sampai 8 hari. Nah kalau banyak kayak darah haid banyaknya 15 hari Bu. 15 hari. Jadi ibu andai kata nih bulan Agustus nih contoh ya, tanggal 2 ibu keluar darah, 3 keluar darah, 4 keluar darah, 5-nya berhenti, lanjut lagi tanggal 6 keluar darah, 7 keluar darah. Pertanyaan saya Bu, itu yang berhenti terus keluar darah lagi darah apa namanya? Paham gak Bu? Nih saya jelasin ya. Ibu keluar darah misalnya tanggal 1 nih, keluar darah tanggal 2, keluar darah tanggal 3, berhenti darah ibu tanggal 4 sama tanggal 5 berhenti misalnya, lanjut lagi darah itu keluar lagi tanggal 6, tanggal 7. Pertanyaan saya, yang tanggal 6 sama tanggal 7 darah apa namanya? Masih darah
Dari mana ibu tahu kalau itu darah haid? Nah, itu karena diakumulasikan semua 1, 2, 3, 4, 5 kan berhenti tuh. Lanjut berapa? 6, 7. Nah, kalau totalin berapa? Baru 5 hari. Sedangkan banyaknya darah haid berapa? Kurang dari 15 kan jadinya. Maka itu masih kategori darah. Nah, gitu Bu ngitungnya. Ya Bu ya. Hati-hati nih. Soalnya kenapa sampai sedemikian itu? Khawatir entar orang nyangka habis darah haid dia berhenti, dia keluar darah lagi, entar dia menyangka darah istihadah lagi. Padahal itu masih darah haid, langsung dia sholat. Kan orang yang haid dan orang yang nifas itu boleh tidak mengerjakan itu Bu ya. Sebenarnya ini panjang pembahasan haid, nanti ada pembahasannya di dalam fikih Bu. Ini karena kita lagi ngebahas hal-hal yang membatalkan wudu, salah satunya adalah keluar darah haid. Terus hal yang membatalkan wudu apalagi? Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Bu, Ali bin Abi Thalib apanya Nabi? Apanya Nabi? Sepupu Nabi ya, sebelum jadi mantu. Sekarang kan beliau udah nikah sama anaknya Nabi, berarti beliau jadi menantu Nabi, berarti sama Nabi jatuhnya mertua. Beliau ngomong begini, Sayyidina Ali. Qala, berkata Sayyidina Ali, untuk rajulan mazzaan, aku ini seorang laki-laki yang sering banget keluar mazi. Nah, ini sekarang pembahasan laki-laki Bu. Pak, kita Pak keluar 3 cairan Pak. Pertama cairan mazi, yang kedua cairan wadi, yang ketiga cairan mani. Mazi, cairan yang keluar itu pelumas sebagai pelicin kalau kita bahasa kitanya ya. Biasanya tuh keluar kalau pikiran kita kotor sama mukodimah dalam hubungan intim, itu biasanya keluar tuh mazi. Itu najis. Ketika itu najis nanti ada efek berkelanjut. Kedua, wadi itu cairan Pak, dari kelamin kita keluar juga kalau kita kondisinya lagi kecapean. Contoh kita habis main badminton, ngangkat yang berat-berat, tiba-tiba itu ada yang keluar, itu namanya wadi. Yang ketiga, mani itu cairan yang keluar ketika kita berhubungan badan itu, dan tata cara keluarnya beda. Di dalam Al-Quran digambarkan mimma indafiq, mohon maaf keluarnya itu agak mancrot Bu, bagian laki-laki ini, bagian laki-laki ini mimma indafiq, keluarnya tuh agak nyemprot dia. Nah, dari 3 cairan ini yang dikategorikan najis dan membatalkan wudu 2, mazi dengan wadi. Kalau cairan mani, dia tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan kita mandi. Ingat nih buat kita laki-laki. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia seorang laki-laki yang banyak banget keluar mazi. Lalu beliau fa'amartul Miqdad bin al-Aswad, minta tolong, menyuruh Miqdad bin Aswad. Jadi ada sahabat Nabi juga namanya Miqdad bin Aswad. Esan juga ini ceritanya sama Sayyidina Ali. Ayas ala an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, buat nanyain ke Nabi. Jadi Sayyidina Ali ini di pertanyaan Bu, Pak, sama siapa? Sama Miqdad. Buat nanya sama Nabi masalah apa? Masalah mazi. Faqala, maka Nabi menjawab, fihil wudu. Kalau andai kata keluar mazi wajib wudu, berarti andai kata seorang laki-laki keluar mazi
diwajibkan wudu lagi, berarti keluar mazi membatalkan. Coba dah kita telaah nih hadis pelan-pelan Bu. Kan tadi saya katakan Sayyidina Ali sama Nabi jatuhnya apa? Sepupu plus mantu sama mertua. Pertanyaannya, kalau menantu sama mertua lebih sering ketemu apa enggak sering ketemu? Lebih sering dong menantu sama mertua. Bener nggak? Pertanyaannya kenapa nggak langsung nanya aja sama Nabi sebagai mertuanya? Kenapa harus pakai perantara Mikdad? Kan bisa Sayyidina Ali nanya, ya Rasulullah, hal fihil wudu? Apakah ketika keluar mazi itu wajib wudu? Gampang kan ya? Tapi kenapa malah nyuruh Mikdad bin Aswad nanya tentang mazi? Nanya ke ente bang, bahasa kitanya sama Nabi. Nanya apaan? Mazi, kalau keluar mazi itu hukumnya batal wudu apa enggak? Ya udah dah, anda tanya begitu. Ditanya sama Mikdad. Mikdad nanya ke Nabi. Ya Rasul bagaimana? Iya wajib wudu. Begitu doang jawabannya. Disampaikan lagi, ya Bang Ali wajib wudu. Lah kenapa enggak Ali aja langsung nyampein kepada Sayyidina Muhammad? Nah di sini ada rahasianya ternyata di dalam kitab Misbahuz Zolam. Kenapa pakai perantara si Mikdad? Alasannya istahya ayas alan nabiyya. Malu Sayyidina Ali nanya sama Nabi mertua, apalagi urusan beginian. Kita seakrab-akrabnya dah nih yang udah pada nikah nih sama mertua kita. Pernah kita ngomong apa sejauh kayak gini? Agak, paling sehat Pak, alhamdulillah. Udah makan Pak? Belum. Ya kita makan bakso dah Pak, paling begitu. Agak mungkin masalah dalam nanya sama malu lah. Begitu juga Sayyidina Ali malu nanya sama Nabi, makanya pakai perantara. Satu. Yang kedua, berdasarkan dalil ini juga haram nyeritain hubungan intim suami istri sama temen. Ini mentang-mentang habis nikah, malam pertamanya makai kuat diceritain sama yang jomblo. Iya, makai kuat diceritain. Wah, gue nyesel banget nikah. Emang apa? Kalau emang tahu gurihnya begini dari kemarin gue nikah, begitu. Ini haram hukumnya nih. Kagak boleh, udah diem aja. Ntar juga ngerasain semuanya. Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nih, kalau laki-laki biasanya frontal Bu. Saya punya teman habis nikah pada cerita begituan, semua haram. Perempuan juga saya dengar ada yang cerita begitu, cuman dia diem-diem pelan-pelan, nggak boleh diceritain, udah diem aja, nikmatin aja ya. Kalau ditanya udah senyum-senyum aja, pokoknya mantep, berkah luar biasa. Biar apa? Memotivasi yang jomblo biar cepet-cepet nikah Bang Rahman. Masya Allah. Di dunia ini Allah ciptakan itu wanita kan lebih banyak daripada laki-laki. Iya, jangan pakai dianggurin, sayang-sayang perabotan gak dipakai. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Ya. Mati najis ketika pakaian terkena, apakah juga najis? Tidak boleh pakai. Mazi ama wadi kan najis Bu, Pak. Ketika kena bagian celana dalam kita, maka celana bagian dalam kita najis. Copotin. Najis. Nah, sehingga ketika masih dipakai aja kita sholat, sah nggak sholat kita? Lah enggak, harus dibersihin dulu. Bagaimana tata cara bersihnya? Dilihat. Karena mazi ama wadi ini masuk kategori najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh. Kan najis ada mukhafafah, mutawasitoh, mugolazoh. Kalau mukhafafah cipretin aja udah kelar dah tuh. Kalau mutawasitoh mesti dicuci. Terhabis dicuci baru jemur, masa kok dipakai, jemur dulu, ntar kalau udah kering baru pakai. Nah itu baru tata caranya. Kalau mugolazo udah jelas dah ya, dia harus pakai tanah baru pakai air kalau mugolazo.
Maka kalau ada di diri kita nih laki-laki yang keluar mulu tuh mazinya, maka alangkah baiknya tuh kalau kemana-mana bawa sarung, antisipasi. Ntar waktunya sholat buka dulu, baru sholat pakai sarung. Dalamannya saat ya, kalau dalaman bawa 2 pakai, kalau emang cuma atuh buka, taruh di tempat yang aman. Kalau lagi sholat diambil orang lagi ya. Nah, uniknya begini Pak Bu, ini yang namanya mazi najis wajib mandi nggak? Nggak. Wadi najis wajib mandi nggak? Nggak. Mani najis apa nggak? Nggak. Wajib mandi nggak? Nah, ini jangan pakai logika nih, kagak ngepas kalau pakai logika. Orang mah kalau yang najis mandi, yang kagak najis jangan mandi. Logika lu kan begitu Ibu ya. Tapi ada hikmahnya. Kalau andai kata yang keluar itu najis mandi, contoh kencing. Kencing najis apa suci? Kalau keluar kencing kita mandi mulu, masuk angin. Tiap kencing mandi, tiap kencing mandi, kayak jadi sholat meriang. Itu secara hikmahnya. Nah, yang saya ambil petik dari poin ini adalah ada ibadah-ibadah yang masuk kategori amrun ta'abbudi. Bahasa kitanya begini gampangnya, kalau emang udah dari sononya begitu jangan pakai di kotak-katik. Nah begitu dah tuh. Kalau emang dari sananya begitu jangan pakai di kotak-katik. Emang dari Allah dan Rasulnya ngajarin begitu, udah gak usah pakai repot. Kalau keluar mazi cukup wudhu, gak usah pakai mandi. Keluar wadi cukup bersihin wudhu, gak usah pakai mandi. Tapi kalau keluar mani, mandi. Tuh, itu namanya udah dari sananya begitu. Sholat, kenapa sih sholat Isya jam segini? Emang udah diatur sama Allah jam segini misalnya. Gak usah pakai ditanya-tanya kayak gitu lagi. Itu namanya amrun ta'abbudi, perkara yang memang kita udah wajib untuk kita jalankan sebagai nilai ibadah. Kecuali ada yang namanya amrun ta'akuli, perkara yang bisa masuk logika. Ada yang masuk logika. Misalnya 1 tambah 2, 2 tambah 3, itu masuk logika perkara tersebut. Makanya di dalam Al-Quran ada 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Ada yang bisa dicerna pakai otak, ada yang kagak bisa. Contoh peristiwa Isra Mi'raj, bisa nggak masuk logika? Nggak bisa. Bisanya dengan apa? Iman kepada Allah. Kalau masuk logika berat, otak kita kagak bakal nyanggup. Sekarang kalau misalnya kita lihat Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik langsung ke Sidratul Muntaha dalam waktu apa? Semalaman. Lah kalau dari logika minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kita bawa mobil aja nggak sampai untuk tempuh dalam 1 malam. Ya, apalagi zaman dulu pakainya onta. Kira-kira nyampe apa kagak? Itu kan pakai logika nggak bisa kita terima. Sehingga Al-Quran ada yang sebagian bisa dicerna dengan logika, ada sebagian yang bisa dicerna dengan iman kepada Allah Subhanahu. Maka kembali kepada pembahasan kita seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang Rasul udah kasih tahu di bahasa saya nih Betawinya di kotak-katik. Karena emang Nabi ngajarin begitu, udah jalanin aja. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya lagi, silakan. Ada Pak? Ibu? Nggak ada. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhu nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Bu, Nabi nyium istrinya. Berarti mencium hukumnya sunnah. Pulang dari sini Pak ya. Lah, Ibu kenapa ketawa? Ini saya lagi ngejelasin ini ya Pak ya. Nabi mencium istrinya, berarti mencium hukumnya sunnah ke istri.
bukan ke istri orang ya. Summa kharaja ila sholat, kemudian Nabi langsung sholat. Lam yatawaddo, dan Nabi kagak udhu. Akhrajahu Ahmad, ini hadis Imam Ahmad yang ngeriwayatin, tapi wado'afahu al-Bukhari, didoifin sama Imam Bukhari. Nah, kita jelasin nih, nyentuh perempuan batal apa kagak? Nah ini hadisnya bukan nyentuh lagi, apa nyium? Bu, ibu dicium sama suami ibu, kebetulan suami ibu punya udu, batal nggak udunya suami? Lah ini Nabi langsung sholat gak pakai udu lagi. Laki ibu ngikutin yang mana itu hadisnya? Ini Bu, hadis ini jangan dipahamin secara teks begini aja. Dan ini ternyata hadis ini terkait mencium istri. Jadi Nabi mencium istrinya itu adalah kemungkinan ada hail. Hail itu ada penghalangnya. Boleh Pak, Bu. Nih Bapak nih, udah punya udu, pamitan sama istri Bapak. Mama, ayah mau ngaji dulu di Musola Al-Firdaus. Oh silakan ya. Ya kan? Dicium dah istrinya nih. Cuman ada penghalang. Misalnya hordeng masa ketebelan. Contoh, diciumnya bukan pas langsung kulit, ibunya pakai kerudung misalnya, ya dicium, boleh, batal nggak udunya? Karena ada hail penghalang. Timbul pertanyaan begini lagi, kalau penghalangnya itu ada ukuran tebal tipisnya nggak? Yang penting ada penghalang, walaupun tipis. Berarti kalau pengen nyium pakai tisu boleh nggak? Ini tisu kita ambil kan tipis banget, neng sini neng, pala lu neng. Boleh. Kenapa? Nggak batal karena ada penghalang, ada penghalangnya. Tuh Bu ya. Kedua, kemungkinan juga hadis ini adalah khususiat Nabi. Kalau khususiat Nabi udah kita kagak pantes, emang buat Nabi doang. Ini kadang-kadang kalau hadis khususiat jangan pakai diikutin. Ini saya kasih contoh Bu ya. Bu, air kencing najis apa kagak? Kalau kencing Nabi mah suci. Air kencing boleh diminum kagak? Kagak boleh. Kencing Nabi boleh diminum. Ini pernah nih kejadian, ada sahabat Nabi Bu. Nabi ketika itu bahasa kita kencing tapi ada bijana yang buat nadangin air kencing Nabi, ya itu diminum sama sahabat. Kedua, Nabi lagi bekam, darah najis nggak? Pas lagi dibekam nih Nabi keluar darahnya diperes Pak, ditaruh di mangkok dah tuh, diminum sama Ibnu Zubair. Nabi ngomong, buang nih darah, jangan pakai ketahuan sama orang. Siap ya Rasul, dibuang, diminum langsung darahnya. Ditanya lagi, di mana? Aman pokoknya Rasul, nggak ada satu orang pun yang tahu kecuali saya sama Allah. Di mana? Fibat nih dalam perut saya. Rasul marah nggak? Enggak. Apa kata Rasul? Lantali jannar, perut kamu nggak bakal tersentuh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah khususiat Nabi. Kalau kita terapin di sini, waduh penyakit. Lah darah engkong diminum, darah uak-uak diminum. Najis. Kenapa? Itu khususiat. Nah, berarti andai kata Nabi mencium istrinya, dia nggak pakai apa-apa, batal nggak wudunya? Nggak batal. Kenapa? Khususiat Nabi. Nah itu Bu. Kalau nikah kan syaratnya harus ada saksi, bener? Harus ada wali, bener? Kalau andai kata nggak ada saksi, nikah sah nggak? Kagak sah. Tapi Nabi sah. Kenapa? Khususiat. Kadang kita suka mamin, Nabi aja nggak pakai saksi sah, kita boleh. Apa pangkat kita disamain derajat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini yang dimaksud dengan khususiat
nabi. Makanya dikatakan nabi itu basyarun lakal basyar. Jadi nabi itu manusia, tapi manusianya bukan kayak kita. Nabi makan, iya makan. Kita makan, banyak malah nambah. Nabi tidur, iya tidur. Kita cuman kan nabi makan buat ibadah, kita makan karena lapar. Nabi tidur matanya doang, Bu, hatinya zikir. Kita mata hati tidur, kadang kagak bangun-bangun, mati. Nabi SAW, Nabi keringetan, kita keringetan, cuma keringet Nabi wangi, keringet kita jangan pakai dicium dah, udah pada bau. Ya, itu salah satu dikatakan basyarun lakal kal basyar gitu. Makanya definisi Nabi apa dah? Nabi kan insanun, manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Zakarun, laki-laki. Kita laki-laki enggak? Laki-laki. Hurun, merdeka. Kita merdeka enggak? Merdeka. Hampir sama deh tuh cirinya. Cuman yang bedain satu. Uhiya ilaihi. Nabi diberikan wahyu. Nah, kita diberikan wahyu apa kagak? Wangsit ya. Lah kagak kan ya? Udah tuh, udah jelas bedanya. Dan satu lagi, ya namanya Nabi mesti kudu punya mukjizat. Kalau ada yang ngaku Nabi zaman sekarang, tunjukin mukjizatnya. Nabi minumnya Pocari Sweat. Berarti kan Nabi kekurangan ion. Ada itu, belum lama itu. Ya, tahun berapa tuh? Ada yang ngaku Nabi, namanya Ahmad. Dia ngambil ayat mimba di hismu Ahmad setelah Nabi Muhammad. Ada yang namanya Ahmad, dia ngaku Ahmad. Dapat wahyu di Gunung Salak. Lah, orang mah Gunung Salak dapatnya salak. Dapatnya wahyu. Perintahnya kagak usah sholat, kagak usah haji, kagak usah puasa. Udah fi dhalalim mubin. Makanya kadang-kadang yang saya suka aneh, kalau ada yang Nabi ngaku, itu ada aja pengikutnya. Itu saya bingung tuh. Makanya Indonesia ini kalau saya ibaratin pasar laku. Apa juga kalau yang aneh-aneh, ada aja pengikutnya. Belum lama ada pesantren yang aneh, ribuan santrinya. Jangan makin disebut. Itu yang jadi aneh. Kenapa ya ada begitu pengikutnya? Giliran yang bener, nah kagak ada yang ngikut, kagak ada yang ngaji. Nah maka dari itu ya, bahwa yang namanya agama mesti ada kejelasan dalam ilmunya, enggak sembarangan. Baik, ada lagi Pak Bu yang mau ditanya, silakan. Ya. Oh iya, baik. Ketika menantu sama mertua, mertua sama mantu, ketika salah satunya pun punya udu, apakah batal kesentuh mertua? Batal apa kagak, Bu? Pak, kalau sama mertua, Pak, Bu, itu kagak batal. Saya nih, contoh, punya mertua perempuan, yang perempuan, kalau yang laki kagak usah dibahas, laki sama laki maka kesentuh kagak batal. Yang berarti yang kita jadi poin perempuan, saya saliman, saya punya udu, mau berangkat ngaji, mau sholat, misalnya, batal nggak udu saya? Enggak batal. Kenapa? Statusnya menantu sama mertua, statusnya jadi anak, gak batal. Kayak kita sama emak kita batal nggak batal. Wa in kana, sekalipun udah cerai, sekalipun udah pisah, mertua itu nggak ada istilahnya bekas mertua. Dan itu nggak boleh, mantan bini kita udah kita cerain, mertuanya kita nikahin, nggak boleh, haram. Itu walaupun udah cerai sama anaknya, emaknya jangan makin diambil. Tetap status kita jadi mantu walaupun udah bercerai. Itu Bu, terkait tentang masalah menantu dengan mertua. Sama sepupu batal nggak? Sepupu, saya punya anak, abang saya misalnya punya anak, berarti kan anak saya sama anak abang saya kan ini sepupuan ya. Misalnya cewek cowok nih kesentuh, batal apa enggak? Batal. Batal. Kalau nikah boleh nggak? Boleh. Cuman kalau bisa dihindari, Bu ya. Kenapa? Kalau sampai dekat banget,
adik abang ini sekandung misalnya, adik punya anak, abang punya anak, anak sama anaknya nikah boleh, tapi ada tapinya nih, kebanyakan yang nikah model begitu mohon maaf anaknya kurang sempurna. Kenapa? Terlalu dekat. Kecuali beda biang, Bu. Paham nggak beda biang? Misalnya nih, engkong sama Uwa punya anak. Yang engkong sama Uwa ini punya adik. Adiknya punya anak. Engkong sama Uwanya punya anak. Dengan ketemu sama-sama juga sepupu nanti jatuhnya. Cuman sepupu beda biang. Sepupu beda biang. Boleh dah tuh. Nih, Nabi SAW punya bapak namanya Abdullah. Ali punya bapak namanya Abi Thalib. Abdullah sama Ali bin Abi Thalib itu kan berarti adik kakak. Nabi sama Ali bin Abi Thalib berarti sepupuan. Nah, kalaupun pengen mau nikah, jangan di dianya, di apa? Di anaknya. Nabi Muhammad punya anak Fatimah. Sayyidina Ali berarti sama Fatimah ponakan beda bapak. Kalau Nabi jalurnya Abdullah, Ali, Abi Thalib, nikah ada tuh, boleh beda biang. Kalau pengen mau mempererat kita punya saudara, kan biasanya orang Betawi engkong, Uwa banyak banget ya anaknya. Supaya nambah erat lagi persaudaraannya, boleh deh tuh nikahin. Cuma jangan satu biang kalau bisa. Biang yang lain. Nah itu dalam Islam kesentuh ama sepupu batal. Maka kalau kesentuh ama sepupu batal, nah ini buat pelajaran kita, Bu, Pak. Kalau lebaran jangan make kena kesentuh. Saliban jangan make cium tangan. Udah begini aja. Ini bukan agak sampai cium tangan, cipika-cipiki juga lagi. Ya, kita juga kalau sama siapa nih, kakak ipar, ya sama murid, kita punya murid nih perempuan, nggak usah pakai dicium tangan kita, udah begini aja. Ya, kecuali kalau dia adik kandung, bukan adik-adean. Adik kandung, jangan adik ipar juga nggak boleh cium tangan kita, udah begini. Ya, jangan sampai kesentuh. Makanya kita salam nih buat anak-anak kita. Kalau kita punya saudara adik, dia kan berarti sepupuan semua. Jangan sampai kalau lebaran tangannya nempel, cukup begini aja. Baik, ada lagi Bu yang mau ditanya, Pak? Gak ada? Ya udah bel juga sini. Dah, insya Allah minggu depan masih kita lanjut seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Apa salah satunya? Ntar kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau kita nanti ketika lagi wudu atau ketika lagi sholat ada sesuatu yang bunyi dari perut kita, apa itu? Insya Allah kita bahas apakah itu membatalkan wudu kita atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.